Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Kopi Ngobrol Pinggiran akhir pekan, masih dari Ethnic Cafe di Kompleks Semanda Jalan Pramuka Banjarmasin. Kali ini kita menyambung ngopi dalam ekspedisi perubahan. Ada banyak hal yang kemudian akan kita bahas dan kita diskusikan dalam ngopi kali ini terkait dengan sejumlah peristiwa yang terjadi dalam setidaknya sepekan terakhir. Ada soal misalnya 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama yang melakukan dalam tanda petik lawatan dan bertemu dengan Presiden Israel. Kemudian bicara juga tentang pemilihan kepala daerah pilkada di Kalimantan Selatan yang hari ini segala dinamikanya sudah sangat terasa bagaimana nuansa kontestasi di Kalimantan Selatan, terutama pilkada gubernur. Nanti kita akan bahas juga soal, kalau kita bicara pilkada, tarik menarik soal netralitas aparatur sipil negara seringkali juga menjadi sorotan. Itu yang kemudian kemarin menjadi salah satu stressing point dalam deklarasi pengawasan pilkada Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Sudah hadir bersama kita seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Sarif. Waalaikumsalam. Menemani menjadi hari ini pengarah. Kita hari ini yang memantik. Soalnya tokoh-tokohnya hadir kan? Ada 2 tamu utama kita. Ya. Tapi yang paling jauh yang ini. Ini yang ditunggu. Yang ditunggu-tunggu. Mantan Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Sarbain Merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dari Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu berkenan hadir bergabung sore hari ini. Ini apa diculik kan ceritanya? Kan siang-siang dan alhamdulillah beliau berkenan. Wah, ini kan. Ini luar biasa. Ya, alhamdulillah lah. Karena bicara tentang 5 tokoh muda NU ini luar biasa. Ini harus Persis ini komandannya ini kan. Kemudian juga hadir seperti biasa ada Bapak Profesor Dr. Hadin Mujad. Waalaikumsalam Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat juga hari ini. Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini ada teman kita, ada narasumber baru, Prof yang luar biasa sudah bergabung dengan kita. Pertama, Prof saya ingin ke Prof dulu nih. Sebelum nanti kalau bicara tentang NU-nya kan nanti ke Pak Sarbaini. 5 tokoh muda itu melakukan lawatan dan bertemu dengan Presiden Israel yang kemudian di mana-mana ini kan mendapatkan tanggapan yang beragam. Di tengah itu kemudian PBNU memanggil mereka. Ya. Nah, Prof melihat itu secara umum sebagai seorang warga Nahdien, mana, Prof? Jadi dalam pergaulan internasional, kita lihat Israel ini oleh dunia kan dianggap Zionis kan, dianggap negara yang mencaplok wilayah orang lain. Nah lalu bahkan bukan itu aja kan yang sekarang terakhir melakukan genosid lah Pak. Nah itu oleh dunia kan dikutuk. Jadi sebetulnya apapun yang dilakukan orang ketika datang ke sana dengan baik-baik itu pasti dikutuk orang. Karena sudah diklaim dianggap orang ini ya Zionis. Nah, dalam hukum internasional hubungan itu kan ada hubungan resmi negara, ada juga hubungan non resmi, misalnya antar organisasi. Nah, kemungkinan lah kalau kita lihat kan kalau secara formal negara tidak mungkin kan, apalagi kita mayoritas Islam, berontak kan Indonesia kalau. Nah kalau secara organisasi pun saya kira tidak mungkin. Jadi ini ada kemungkinan lah nih. Ini kan orang berpikir yang berpikir ke depan gitu kan. Cerdas, mereka pun bukan tinggal di Indonesia sebetulnya. Kan tadi kan disebutkan ada yang di Amerika, ada yang di Inggris. Nah, kemungkinan ini berdiskusi, berdialog dengan Presiden Israel, mencari Jalan tengah atau cara-cara yang bisa menyelesaikan kemungkinan. Karena dianggapnya tidak ada dialog kan. Selalu berbaik sangkanya lah. Baik sangkanya. Tapi kalau yang kedua bisa juga anak menghebohkan kan. Tapi itu jauh mungkin lah. Kan berpikirnya positif. Nah, tapi punya risiko kan ini. Kan dikecam oleh banyak orang. Nah, tinggal mereka harus mengklarifikasi ke rakyat Indonesia.
apa anunya proposalnya tuh, nah dia latar belakangnya, tujuannya, apa ini sebetulnya ke sana itu. Dan salah satunya itu kan salah seorang dari 5 orang itu kan sudah menyampaikan klarifikasi secara terbuka kan Pak, dan bahkan menyampaikan permohonan maaf atas gejolak yang ditimbulkan akibat peristiwa itu. Ada reaksi masyarakat yang tadi kata Pak Topan kecaman. Tapi kan salah satu poin yang disebutkan adalah ini dalam rangka kemudian kegiatan lintas iman, tidak hanya Islam di situ tapi ada juga agama lain. Kemudian dalam konteks membangun ya istilahnya perdamaian. Ya itu mungkin aja kan dalam visinya kan. Nah, contoh kita kan kalau zaman Rasulullah lah, kadang-kadang tapi kan ilmu beliau kan ilmu yang jauh itu ada bisa. Apakah mereka ini kayak Rasulullah juga? Oh bisa kan. Itu kita orang tahu kan. Tapi sebetulnya ini mau memicu anu. Cuma kita kurang tidak terlalu mendalam soal ini. Bikin gemas ya. Itu yang coba kita ke Kiai ini. Ini kan menjadi sesuatu yang heboh dalam setidaknya sepekan terakhir kan Pak Kiai. Bagaimana publik mengecam dengan keras tindakan atau kemudian aksi 5 orang itu yang kemudian menjadi bagian yang kata mereka kan dialog lintas iman dalam rangka konteks perdamaian ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel. Dalam perspektif Kiai sebagai seorang tokoh NU yang juga pernah menjadi ketua pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, melihatnya seperti apa? Apakah sepakat dengan yang kemudian hari ini dikecam dengan keras itu? Ya, yang pertama kita memang ikut prihatin ya. Bagaimanapun mereka yang pergi itu tidak mengerti psikologi sosial ya. Di saat orang lagi sakit hati kepada Israel, so mereka ke sana. Jadi kita tidak menyalahkan juga kalau hari ini kecaman di media, hampir banyak media lah. Dari pagi sampai sore kita nonton itu aja. Nah, dan memang ya sepertinya kan ruangnya hari ini adalah ruang yang mengecam yang muncul. Jadi apapun klarifikasi segala macam itu tidak muncul, kalah ya. Nah itu memang ya secara pribadi kita menyalahkan mereka tidak mengerti psikologi sosial. Walaupun mungkin nanti ada alasan sendiri. Nah, itu pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita mau memahami di Israel itu setidaknya ada tiga kelompok ya. Ada kelompok kanan ya, Zionis kanan ini yang hari ini berkuasa. Jadi Netanyahu ini kan kemarin kalah, dikalahkan oleh siapa itu si oposisi Lapid ya. Kemudian Lapid dikudeta lagi, kemudian terpilih lagi Netanyahu. Tapi Netanyahu paham aja kembali, dia panas. Dia bekerja sama dengan kelompok kanan yang dulu tidak pernah diajak. Si pertahanan Menteri Keamanan itu kan pimpinan kelompok kanan. Nah, dialah yang kemana-mana bicara bahwa tidak ada ruang lagi bagi kelompok Arab dia menyebut Arab ya, bukan Islam, Arab untuk berada di Israel. Dan kita tahu bahwa di Israel itu kan perkasta ya, yang diakui sebagai kelompok warga negara nomor 1 itu orang keturunan Bani Israel dan beragama Yahudi. Nah, itu baru kelas 1. Ini seperti zaman Belanda ya, Eropa itu kelas 1. Nah, ordonansi demokrasi, kemudian Timur Asing dalam Cina dan Yaman gitu ya, Arab Yaman. Itu dia nomor 2. Yang ketiga pribumi. Para ningrat, para sultan. Pribumi, bukan pribumi. Yang keempat kelas 2 kita. Nah, tidak ada 4 ya. Kalau dulu Belanda. Nah, jadi kalau selama masih ada
ada jatah sekolah misalnya. Tim anu dulu, Eropa dulu. Nah, kalau kelebihan baru dikasih tim asing. Dalam hal ini Cina dan Arab Yaman itu undang-undangnya itu memang. Nah, kalau udah masih ada sisa baru para sultan kelas ketiga. Nah, kalau masih ada baru rakyat jelata. Nah, hari ini kan Israel kan menerapkan mekanisme itu. Kelas nomor 1 warga negara kelas 1 itu adalah keturunan Bani Israel menurut mereka beragama Yahudi. Kalau dia beragama Yahudi tapi bukan Bani Israel, jadi aku itu. Atau mereka itu Bani Israel tapi orang tidak beragama Muslim, Yahudi. tidak diakui juga itu. Apalagi Arab. Nah, Muslim lagi. Arab itu nanti kan ada yang non Muslim, ada yang Arab Muslim itu pasnya paling bawah. Nah, sesungguhnya di Israel itu ya sekitar berapa ya, sekitar 7-8 juta ya, kelompok moderat. Jadi nomor 1 itu Zionis kanan. Zionis kanan ini Zionis kanan ini udah luar biasa radikal. Zionis sudah sebuah aliran kanan lebih radikal lagi karena ekstrem kanan. Nah, Netanyahu ini baru aja bergabung ke Zionis kanan. Nah, hari ini yang memimpin negara itu mereka. Saya belum dapatkan data apakah Presiden Israel ini kelompok itu, dugaan saya tidak. Ini kan pemanis ya. Kabinet itu disusun dengan cara pemanis. Maka dipasanglah kelompok moderat, Israel moderat, Yahudi moderat sebagai presiden. Biasanya kan negara itu kan gitu. Nah, ini sengaja untuk berhubungan dengan kelompok-kelompok yang bisa lebih moderat. Nah, Netanyahu sendiri hari ini karena bergabung di kanan, dia akan kepada kelompok Islam. Nah, beberapa kelompok yang moderat ada yang mundur kan dari ini. Jadi dugaan saya mungkin presiden masih ini itu mungkin moderat. Itu satu. Yang kedua, kita mengamati beberapa sikap para rabi ya, pimpinan agama Yahudi. Itu kan mengutuk gerakan Netanyahu selama ini. Dia bahkan berlama-lama mengutuk genosida segala macam. Artinya kelompok yang Yahudi, agama Yahudi murni, dia tidak setuju kan dengan aksi yang dilakukan Netanyahu dan kawan-kawan. Kemudian kita bisa juga lihat teman kita di Kansel ini, ada teman kita seorang pendeta yang Pak, saya tidak menyebut namanya, dia kan juga pernah ke sana ya sebagai umat Kristiani. Dia bercerita mengunjungi yang biasa. Jadi kalau kita lihat terakhir, hampir setiap bulan itu umat Islam orang Indonesia itu terbesar kunjungannya ke ini. Pertama adalah berkunjung ke Yerusalem. Nah, di situ ada tembok ratapan untuk orang Yahudi, kemudian ada untuk teman-teman Kristen, kemudian ada untuk Muslim. Jadi hari ini itu terbesar kunjungan itu. Nah, kita bisa lihat misalnya pendeta yang kemarin dihebohkan itu kan dia juga bolak-balik ke orang Indonesia, bolak-balik ke Israel. Yang masalah apa? Sholat itulah. Dengan situasi sekarang ketika perang pun mereka masih siapa yang dari Makassar, dia Ya M lah inisialnya M. dia kan pasang ini status, saya berada di kawasan pinggiran kota Yerusalem. Coba bilang sini ribut nggak ada, coba lihat saja dia kan. Tapi memang kunjungan wisata ya, wisata keagamaan ke. Nah, hari ini bahkan kan dia berhasil mendirikan beberapa lokasi keagamaan yang dianggap layak didukung, dikunjungi oleh umat Kristiani yang ada di. Aku heran gitu Nah, teman-teman Muslim paling panas juga. Jadi kalau kita lihat keadaan di sana memang ada kelompok yang garam dan ini memuasai negara, makanya kalau mau demo atau musik, kan katanya musik tidak percaya kepada Netanyahu kan sudah lebih separuh, tapi kan nggak bisa apa-apa. Kekuatan politis ada di mereka lah. Ya, nggak bisa apa-apa itu kan. Nah,
yang paling sakit hati akhirnya kan keluar dari Israel, kemudian dia yang ke kampung neneknya kan, dia kan rata-rata kan mereka bekas orang yang pernah diusir kembali. Nah, ada yang ke Jerman, ada yang ke Hungaria dan segala macam. Itu kan mungkin lebih sejuta penduduk yang meninggalkan karena. Nah, kelompok ini kan kalah secara politik. Nah, dia tidak galak menguasai politik. Nah, hari ini kalau yang duduk di parlemen, yang duduk di pemerintahan itu kan relatif lebih separuh itu kelompok yang radikal. Kalau yang sekarang Yang hari ini. Nah, si presiden ini kan simbol saja ya. Kita tidak mendalami format status presiden yang ada di situ. Dia hanya simbol. Hanya memang dugaan saya yang membawa anak-anak muda NU itu kan seorang tokoh Yahudi dosen di Samratulangi ya, di Manado. Ya, dia memang keturunan Yahudi yang bermigran ke Manado, sekarang dia menjadi rabbi Yahudi. Nah, sepertinya yang mengajak teman-teman itu banyak kan rombongannya ini. Tidak hanya 5 orang NU itu, tapi juga ada orang-orang lain. Nah, yang NU sendiri kan juga tidak semua yang ada di Indonesia, tapi yang tinggal di luar negeri, karena kan anggaplah persekutuan. Hubungan mereka ini kan karena mungkin mereka itu teman karib waktu kuliah, ada yang dihafalkan, ada yang di UK kan kuliahnya. Bahkan hari ini ada yang tinggal ketua, salah satu di antara mereka kan bukan ketua PC itu UI ya, saya lupa namanya. Satu lagi ada perempuan yang anak Fatayat itu masih muda sekali itu. Ini mungkin sedikit ini Pak Kiai. Kan kita kalau bicara persoalan NU perubahan yang signifikan dalam arah NU itu kan pada saat zaman Gus Dur. Ya. Bagaimana melihat pluralisme segala macam. Iya. Kan pada saat Gus Dur itu mulai terbuka keran, semuanya lebih bebas mengekspresikan pemikiran segala macam. Iya. Nah, lalu apakah model pengaruh yang diajarkan oleh Gus Dur yang menyebabkan akhirnya anak muda ini tadi beranggapan bahwa mereka ingin bergerak atau ingin mencontoh apa yang misalnya pemikiran atau misalnya sikap-sikap Gus Dur seperti itu. Anak-anak muda masih ke Gus Dur sebagai imam ya. Jadi kita lihatlah di lembaga di mana dia aktif gitu ya. Lembaga itu kan lembaga yang pernah didirikan oleh Gus Dur ya. Jadi ideologi Gus Dur masih tertanam di situ. Nah, itu saya kira mungkin ya. Tapi ini juga kenapa mereka berani, bukan saya. Meskipun ini disesalkan oleh banyak pihak, warga NU, tokoh NU. Kesalahan ketua umum juga bisa bagian dari kesalahan, karena ketua umum kan juga berkali-kali. Iya. Sebelum menjadi ketua kan dia berkali-kali. Makanya kan yang menarik ini gini Pak Prof Harin sama Bang Rasidi. Pikiran Gus Dur kan jauh ke depan tuh sebenarnya melihat pluralisme. Ya. Tapi dalam yang kita coba belajar dari Gus Dur sebenarnya salah satu pemimpin yang sangat anti dengan kekerasan. Ya. Nah, artinya kalau misalnya kita melihat kondisi Zionis ini dengan model yang dilakukannya di era semakin sekarang ini kan semakin bisa dikatakan biadab lah. Ya. Lalu dengan dasar itu saya pikirkan pikiran pluralisme Gus Dur sebenarnya tidak akan bisa menerima hal-hal yang dikaitkan atau terkoneksi dengan persoalan brutalisme itu tadi. Ya. Nah, kemudian kan kadang-kala nih kita saya berdiskusi dengan anak muda NU segala macam, yang ada di mereka itu kan melihat Gus Dur itu karena ideologi persoalan pluralisme itu yang sangat kuat. Lalu itulah yang kadang-kala diambil mereka sebagai acuan dalam melakukan sikap pemikiran dan bahkan narasi-narasi, kemudian perilaku segala macam seperti itu. Apa itu memang seperti itu nih Gus Dur itu kan Pak Sarba ini kan waktu menjadi pengurus di
NU, eranya itu kan era Gus Dur sebenarnya yang Ya. sangat kuat untuk berininya. Itu gimana tuh kira-kira? Iya, kalau aku sih mementingkan mereka ini. Jadi kan Gus Dur itu merombak tatanan di lingkungan NU ya, di lingkungan dulu kan kelompok NU pesantren kan sekolah di pondok selesai kan. Iya. Nah, baru Gus Dur kan yang mendorong bahwa pengembangan SDM di lingkungan NU itu. Nah, jadi pada saat Gus Dur ketua umum itu, karena dia kebetulan punya jaringan yang banyak di Eropa, dia seingat saya zaman dia itu pernah berhasil, pokoknya lembaga luar negeri itu kalau ada tanda tangan Gus Dur udah terima, udah dapat beasiswa. Nah, jadi dulu itu kan salah satu memudahkan itu adalah anak-anak NU itu dapat beasiswa yang ke Jerman. Nah, waktu itu selain yang S1 itu banyak, itu yang ngambil zaman dulu itu yang sudah meneruskan sampai S3 itu kan catatan saya kemarin itu sekitar 80 orang waktu itu ya. Mereka itulah yang pulang, yang memiliki ilmu macam-macam. Nah, itu kan di bidang pengembangan sumber daya manusia. Begitu juga dengan pikiran harmonisasi. Nah, kelompok ini ya ada liberalnya juga ya. Liberal dalam pengertian menerobos tradisi. Nah, kalau di NU dulu tradisinya kan seraba pemali ya. Jadi fokus NU dulu kan melulu agama, Ya, kan, seperti itu kan. Nah, habis itu kan dimulailah ada pembaruan. Nah, kalau dulu kan serba pemali ya, gak ada bahasa lokalnya. Misalnya mendebat orang tua pemali gitu kan, mendebat guru pemali gitu ya. Nah, tradisi ini kan dibangun pikiran-pikiran bebas, selama itu kebenaran itu boleh diadakan perdebatan. Nah, jadi pengaruh pikiran itu, pengaruh itu ada, nah termasuk keinginan menguasai beragam macam ilmu, termasuk keinginan tidak lagi kuliahnya di IAIN. Dulu kan orang NU paling IAIN lah, Yang paling banyak untuk berperan gitu kan. yang rata-rata ya. Nah, belakangan kan hampir semua bahkan ke Cina. Nah, lulusan Cina, lulusan Jerman, lulusan udah. Artinya semua disiplin ilmu sudah bisa masuk Nah, ke jadi ini kan mempengaruhi cara berpikir. Ya. Nah, jadi dugaan aku ya, di luar kita tetap tidak setuju dengan kelima orang ini, dugaan aku mereka ini kan berpikir hasil langkah ya, boleh disebut pikiran-pikiran 5.0 kira-kira gitu. Ya, revolusi adalah Nah, memang berpikir karena itu ya. dalam teori para tokoh ya, bahasa Anda kan gini, api tidak mungkin dipadamkan dengan api, api hanya dipadamkan dengan air. Nah, kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan, kekerasan hanya bisa dilawan dengan kelembutan. Nah, kelembutan inilah yang kemarin tuh Di bawah oleh 5 orang, Pak. nah, yang kemarin digolorkan dulu. Nah, mungkin yang berlima ini mengambil pas apa itu. Ini kepaduan kali kan. Ada, tapi dengan risiko gitu kan. Nah, Tapi tadi Pak yang menarik pertanyaan tadi kan perilaku Rasulullah. Ada terkutip tadi kan. Ada itu memang kan. Nah, ini Jadi sebetulnya yang dibawa Gus Dur itu yang dipraktikkan Rasulullah. Ya maksudnya seperti ini Pak Bob. Nah, Rasulullah kan memang memiliki seperti apa tadi yang disampaikan oleh Kiai tadi kan, bahwa sifat memadamkan api dengan air. Tapi kan dengan model-model seperti itu ada kalanya juga Rasulullah terpaksa untuk berperang. Nah, dalam konteks Israel ini tadi, dengan kegiatan dia yang sudah melampaui batas kemanusiaan, kalau menurut akan dikutuk sudah kan. Ini bagaimana nih pandangan itu kemampuan. Jadi Rasulullah itu ada kemampuan menginsting yang melebihi manusia kan. Ya. Jadi pada saat apa dia bertindak keras, pada saat apa bertindak lembut. Itu ada manusia yang kayak kita nih. Itu tadi. Jadi apakah
Kalau aku yakin Gus Dur itu mencontoh Rasulullah, yakin nggak? Iya. Pasti. Nah cuma ya tadi kan Rasulullah itu selamanya lembut, tidak selamanya keras. Ya. Nah Ada momen-momen nah tertentu. cuma ya siapa yang mampu melihat melihat apa nih istilahnya tuh ini Meneruskan kan. iya. Makanya kan ini kita khawatir nih sebenarnya kan ini kan ada transformasi berpemikiran bahkan tindakan kan yang mungkin dulu yang dimaksud oleh pluralisme atau mungkin pikiran Gus Dur segala macam belum tentu sebenarnya apa sama dengan yang ditafsirkan saat ini. Nah sehingga muncullah misalnya apa yang menjadi persoalan pada saat salah satu yang kita pernah kalau tidak salah ingat tuh alasan mereka itu karena Gus Dur itu mengajarkan toleransi, mengajarkan segala macam yang terkait dengan pluralisme tadi. Jadi mereka beranggapan bahwa langkah ke sana tuh mungkin saja karena terinspirasi oleh tadi. Itu kemungkinannya. Kemungkinannya kan. Ada juga kemungkinan lain dia memang kemungkinan lain loh ya. Nah ini yang menarik kemungkinan lain. Kemungkinan lain ya memang kalau kita lihat kan mereka kan berarti udah berkawan Lama. sejak kuliah ya. Iya. Jadi geng mereka itu udah geng di situ. Nah, pertama apakah ini agenda lama atau bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas mereka sudah berkunjung. Jadi kelompoknya ini sudah satu pemikiran sebenarnya. Dan dugaan kita Presiden Israel itu termasuk yang berpikir kedamaian. Jadi berbeda dengan Netanyahu. Dengan Netanyahu. Hanya masalahnya kan dia tidak punya kuasa. Nah, cuma kita belum tahu yang 5 orang itu mengatasnamakan apa ya. Kalau menurut katanya sih tidak ada kesamaan. Nah, itu. Atas nama pribadi Cuma masing-masing. memang tidak bisa. Melekat gitu. Iya, itu sama dengan saya juga agak mengkritik Ketum kan berdalih. Jadi ini menarik nih tadi yang disampaikan Pak Kiai ini kan. Pak Kiai tadi menyentuh bahwa ini mungkin saja pemikiran dari Presiden Israel. Presiden Zionis tadi mau menyatakan bahwa ini karena mereka menyukai damai. Nah tapi ini sebenarnya menurut saya nih mau Prof. Adin tolong nanti berikan pandangan. Kan bisa kita balik nih. Seandainya negara kita, saya sebagai tokoh di sana di Zionis di Israel, kemudian saya merasa bahwa negara saya ini sedemikian dianggap orang sudah jahatnya, biadab segala macam, bahkan kan sudah diusulkan kejahatan perang segala macam kan. Ya. Nah lalu saya berpikir saya perlu menarik simpati nih. Nah kan simpati tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh negara lain segala macam. Nah kebetulan kan yang kena ini kita bawalah misalnya salah satunya 5 tokoh itu kita undang. Momentumnya kan pas nih untuk mengajak mereka dan mungkin tanda kutip ya bisa iya bisa tidak memanfaatkan mereka yang berlima dan tokoh-tokoh lain yang ada di dunia untuk supaya bisa menjadi bersimpati dan menganggap bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bisa menurunkan Membangun citra positif. Empati lah. Kira-kira kan seperti itu di Prof. Adin. Bisa jadi seperti itu ya. Bisa sangat mungkin itu karena kalau dia politisi loh ya. Memang kalau Netanyahu ini kan pemimpin militer lah basisnya. Partai apa dia? Ya partai yang paling besar lah. Awal sejarahnya. Tapi kan suara dia kan kecil terakhir. Dia kan duduk lagi jadi menteri Perdana Menteri setelah berkoalisi dengan partai radikal itu kelompok kanan yang dipimpin oleh Menteri Keamanan itu. Nah, baru bisa duduk. Suara dia cukup. Nah, si Lapid kan kemarin kan karena ada partai yang menarik diri kan akhirnya dia jatuh diri. Ini kan Palestina kan Israel itu kan seperti Inggris ya. Itu seperti siapa kemarin kalah Perdana Menteri Inggris yang habis itu diganti cuma 1 bulan atau 2 bulan kalah lagi baru orang India yang selesai. Ini kan perdananya baru. Jadi di sana itu jadi kepala negara itu permainan legislatif. Nah, bukan dipilih rakyat. Kalau dipilih rakyat seperti Indonesia, mesti anjlok lah. Anjlok dia. Karena rakyat jadi kan ada kemungkinan juga kan karena mereka nih intinya itu kan sebenarnya dalam satu sistem yang sama sebenarnya. Jadi bukan ada yang misalnya
oposisi kan tidak ada nih, mereka ini sebenarnya dalam sistem yang sama yang bertiga ini kan, mulai dari tadi presidennya, Ya. perdana menterinya kan satu biduk lah yang sama. Ya. Nah artinya kan bisa saja tadi kan asumsinya bahwa ini model berpolitiknya itulah pendekatan ini bagi tugas untuk yang ini tetap seperti ini lamanya. Tadi kan menarik Iya. menarik inilah. Ya, yang pasti memang ya kalau ya, tapi setelah aku lihat memang mereka anak-anak muda lah, di bawah 35 tahun gitu ya. Jadi nggak nyampe lah dia. Psikologi politiknya dia tidak sampai. Dia tahunya merasa ini sebuah agenda besar, mungkin ya bisa ketemu presiden untuk menyampaikan sebuah gerakan perdamaian yang seperti apa bentuknya kita nggak tahu. Dia tidak tahu kalau datang ke sana mestinya kalau ketemuannya di luar Israel kan beda. Ini masalahnya ketemuannya di Israel itu. Nah, andaikan ketemuannya di luar kan itu masih disimpan. Hari ini kan dikritik orang. Nah, cuma kan mengkritik ada habis-habisnya. Saya bilang memang kalau kita lihat kulturnya kultur politik Israel ini, si Netanyahu ini kan memang dia kan bukan orang Bani Israel ya. Jadi dia itu hanya beragama Yahudi dari Eropa, tapi mulai neneknya lahir di Israel. Dia ya termasuk yang dinaturalisasi lah oleh, Berarti secara strata kelas bawah. bawah. Dia kan orang kulit putih dari, kan yang banyak di situ tuh kan Crimea, Inggris, Ukraina, kawasan Balkan Ya. tuh. Nah, dulu kan ketika yang terusir dulu kan. diusir sama Jerman, larinya kan di Balkan itu. Balkan dekat dengan Jerman, oleh Nazi, oleh siapa? Hitler, dibunuh kan? Berapa ribu? Ya, Ya, menarik ini ya. Sambil di lempengnya di bawah. Lempeng ini khasnya kita. Ya, lempeng. Nah, ini kita kayaknya harus beralih ke topik lain nih. Ya. Nah, jadi kan udah selesai kita di topik itu. Secara prinsip kan sebenarnya Pak Ketua dan tokoh-tokoh senior di Kalsel pun merasa kurang nyaman dengan dan tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh pasti tidak walaupun karena momentumnya walaupun tidak Ketua pas. Umum Gus Yahya sendiri kan mengakui dan Kiai bahwa beliau sebelumnya juga beberapa kali ke Israel Ya, kan. cuma beliau kan momentumnya tak seperti ini. Iya. Kalau sekarang beliau ke sana bisa dibawa ya. Kalau nggak percaya uji coba Pak. Artinya kan setidaknya ketika NU merespon atas kecaman publik dalam tanda petik luar biasa atas 5 orang tokoh muda NU ini kan setidaknya memberikan gambaran bagaimana sikap politik NU sesungguhnya terhadap persoalan ini.